Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Baik, kita mulai dengan membaca muqaddimah dari kitab Maqasidus Shaum. Wassallallahu, dan semoga Allah melimpahkan ala sayyidina, melimpahkan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wasallama taslima, serta melimpahkan salam dengan salam yang sempurna. Qala Syekhul Faqih, berkata siapa syekh yang faqih atau yang ahli fikih, Imamul Islam Al-Alim Sayyidul Fadil Muftil Muslimin, pemberi fatwa kaum muslimin, Baqiyatus Salafis Salih, yaitu sisa-sisa peninggalan salaf yang soleh, Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i, hafidhahullahu wa abqahu, semoga Allah menjaganya dan memberinya umur panjang, wa radhiya anhu wa aradahu, dan semoga Allah meridhoinya serta membuatnya diridhoi, bimannihi wa karamihi, dengan karunia dan kemurahannya. Ini adalah muqaddimah dari kitab Maqasidus Shaum. Mari kita lanjut. Kitabus Shaumi, kitab atau bab tentang puasa. Wa fihi, dan di dalamnya asyaratu fusulin, dan di dalamnya terdapat 10 fasal. Al-faslul awwalu, adapun fasal yang pertama, fi wujubihi, tentang kewajibannya puasa. Jadi pasal yang pertama ini membahas tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian, alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam kitab ini pengarang mengambil rujukan atau dalil dari Al-Quran itu sendiri mengenai kewajiban puasa.
Maknahu adapun makna ayat Al-Quran di atas. La'allakum tattaqun an-nara bisawmihi. Makna la'allakum tattaqun maksudnya agar kalian menjaga diri itu an-nara bisawmihi, menjaga diri dari api neraka dengan puasa itu. Fa inna saumahu, karena sesungguhnya puasa itu sababun li ghufranidz dzunubi, merupakan sebab-sebab bagi ampunan dosa-dosa. Al-mujibatilin nari, yang menyebabkan seseorang masuk ke neraka. Wa fis sahihaini, dan di dalam kitab Bukhari dan Muslim atau yang dikenal dengan kitab Sahihain, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Qala, beliau bersabda, bunyal islamu, Islam dibangun ala khamsin, di atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha, yaitu engkau beribadah kepada Allah, wa takfura bima dunihi, dan engkau mengingkari selainnya. Artinya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Wa iqamis sholati, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Hadis di atas menegaskan bahwa Islam terdiri di atas 5 rukun pokok. Yang pertama adalah ibadah hanya kepada Allah dan kufur kepada selainnya. Yang kedua yaitu menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat yaitu haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Susunannya menunjukkan Islam sebagai bangunan dan 5 rukun sebagai pondasinya. Kita masuk kepada pasal kedua. Al-faslu tsani, adapun pasal kedua, fi fadhailihi, membahas tentang keutamaan-keutamaannya puasa. Jadi di bab kedua ini kita akan membahas terkait fadilah atau keutamaan-keutamaan puasa. Lisaumi fawaiduhu, bagi seseorang yang berpuasa ada faidah-faidah di dalamnya. Raf'ud darajatin, yaitu meninggikan derajat. Wa takfirul khati'ati, menghapuskan dosa-dosa. Wa kasrus syahawati, mematahkan hawa nafsu. Wa takthirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'ati, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Wa syukru alimil khafiyati, bersyukur kepada zat yang mengetahui segala yang tersembunyi. Wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati, menjauhkan diri dari lintasan atau bisikan-bisikan maksiat dan pelanggaran dalam agama. Ini adalah beberapa fadilah yang dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu meninggikan derajat, menghapus dosa-dosa, mematahkan hawa nafsu, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak ketaatan, bersyukur kepada Allah, dan menjauhkan diri dari bisikan syaitan. Ini adalah beberapa fadilah-fadilah di dalam berpuasa. Maka kalau misalkan teman-teman atau kalian semua
ingin melatih sesuatu, misalkan ingin menahan hawa nafsu dengan berpuasa, ingin menggugurkan dosa-dosa dengan berpuasa, ingin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa gitu. Jadi fadilahnya sangat besar. Fa amma raf'ud darajati, adapun meninggikan derajat itu, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nari, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wasuddifatis syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Gitu. Jadi yang pertama, fadilah di dalam berpuasa itu adalah meninggikan derajat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa orang yang berpuasa itu ditinggikan derajatnya? Karena pertama, Allah itu membuka pintu-pintu surga. Artinya ketika pintu dibuka itu kan siapa yang ingin datang atau ingin memasukinya, ya silahkan gitu loh. Nah, salah satunya memasuki pintu surga itu dengan berpuasa. Gitu. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya orang yang berpuasa itu diharamkan masuk neraka gitu ya. Jadi sungguh luar biasa manfaat atau fadilah orang yang berpuasa ini. Kayak gitu. Wasufidati syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Jadi syaitan-syaitan itu yang biasanya berkeliaran di dunia, di langit dan lain sebagainya itu dibelenggu atau dirantai, dikerangkeng agar tidak bisa keluar gitu ya, atau tidak bisa menggoda manusia. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an rabbihi, meriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, Tuhan yang maha mulia dan yang maha agung. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya. Illa as-siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai atau benteng. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth yauma idin wala yashab, maka janganlah ia berkata kotor, rafasa, berkata kotor atau keji pada hari puasa itu, dan jangan ribut, yashab, atau jangan mencari perkara. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, jika ada seseorang yang mencacinya atau memeranginya, falyakul, maka hendaklah ia berkata, inni mru'un shaimun, sungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya,
la khalufu fammis shaimi. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi yaumal qiyamati, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, min rihil misik, daripada bau minyak kasturi. Artinya walaupun orang yang berpuasa memiliki bau mulut yang tidak sedap, atau diejek bau mulut, atau memang mulut orang yang berpuasa mengganggu di sekitarnya, tapi ingatlah bahwasanya Allah telah memberikan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa itu harumnya lebih harum, bau mulutnya itu ya. Bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Walis-shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang ia bergembira dengannya. Idza aftara fariha bifitrihi, ketika berbuka ia bergembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan ketika berjumpa dengan Tuhannya ia bergembira dengan puasanya. Dalam kitab ini menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika orang berpuasa itu hendak berbuka, maka orang yang berpuasa pasti bergembira dengan bukanya puasa itu. Yang kedua, yaitu orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah pada hari kiamat kelak, maka ia bergembira dengan berpuasa atau dengan puasanya. Makanya tadi di atas hadisnya disebutkan bahwasanya puasa itu Allah yang akan membalasnya langsung. Maka dari itu ketika kita menjadi golongan-golongan ahli orang yang berpuasa, maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan Tuhan kita di akhirat kelak. Masya Allah. Kesimpulan dari hadis di atas. Hadis di atas adalah hadis qudsi yang menjelaskan keutamaan puasa. Puasa hanya untuk Allah dan balasannya langsung darinya. Puasa menjadi perisai atau benteng. Orang berpuasa harus menjaga lisan dan sikapnya. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan yang terakhir adalah ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab.